Dek, pengen banget liburan Natal. Ci, tunggu. Lihat deh tempatnya. Lucu banget gak sih? Ini di mana, Dek? Kita staycation di sini yuk. Ini lucu banget tempatnya. Lucu banget kan, gemes kan? Cici, Dedek, kalian tuh lupa ya. Tahun ini kita kan ada di masa pandemi. Gimana liburannya coba? Iya, Terus gak bisa Natalan dong? Bisa dong, Dek, tenang aja. Nah, di SLCC kan juga ada acara Natal loh. Oh iya, bener banget. Iya, bener. SLCC setiap tahunnya pasti memiliki acara Natal. Tapi khusus tahun ini, SLCC tidak merayakannya pada tanggal 25, melainkan pada tanggal 24 Desember, tepatnya pada malam Natal. By the way, kalau SL Kids ada acara Natalnya nggak sih? Nah, pas banget. Tepat pada hari ini, SL Kids akan mengadakan acara Natal nanti sore jam 4. Pastinya seru banget nggak sih? Pasti dong. Betul nggak kakak-kakak SL Kids? Bener banget. Oke deh, untuk info selengkapnya mengenai ibadah-ibadah tersebut bisa dicek di news berikut ini. Check it out. Hari ini kita masuk dalam minggu ketiga bulan Desember. Tidak terasa, Natal semakin kental kita rasakan di mana-mana. Dan Natal merupakan gambaran kasih Tuhan dalam hidup kita. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi sesama kita. So, minggu ketiga SLCC selalu mengajak, menghimbau, mendorong setiap jemaat untuk terlibat dalam aksi sosial, memberi korban persembahan khusus untuk kita bisa menjadi berkat, menjadi terang dan garam di sekitar kita. Kita bisa membantu hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah-daerah, kita bisa membantu sesama jemaat yang mungkin hari-hari ini sedang terdampak COVID, dan kita setiap bulan melakukan itu. Kita juga bisa membantu anak-anak yang sekolah, yang putus sekolah, yang kesulitan dengan dana. Kita bisa membantu banyak hal, bahkan tidak hanya di daerah Tangerang saja, tetapi ada yang di Lampung, ada yang di Sulawesi, dan di mana-mana. So, mari terlibat. Bapak Ibu Saudara, berikut ini adalah nomor rekening yang Bapak Ibu Saudara bisa gunakan untuk terlibat dalam memberi. Mari kita memberi sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Mari jemaat, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Pagi ini kami ingin berdoa bersama-sama untuk jemaat SLCC. Kami berdoa agar God's protection, provision, dan healing dari COVID-19 dan semua penyakit. Kami berdoa bagi SLCC dan semua jemaat agar menjadi garam dan terang di masa pandemi ini. Melalui media sosial kami, melalui pekerjaan kami, melalui kehidupan kami sehari-hari, agar dimanapun Tuhan tempatkan kami selalu menjadi berkat bagi banyak orang, bagi Indonesia dan bagi bangsa-bangsa. Kedua, kami juga berdoa bagi lead pastor kami, Pastor Irwan dan Pastor Teti, serta semua pastor dan host leaders yang ada di SLCC. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengembalakan SLCC. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan yang adalah tubuh Kristus, agar Tuhan menyertai dan memakai agar menjadi berkat bagi bangsa Indonesia di masa-masa sekarang ini. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan, Presiden kami Jokowi dan Wapres Bapak Ma'ruf Amin, serta semua menteri, agar Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana dalam memimpin bangsa Indonesia. Kami berdoa bagi para dokter dan tenaga medis yang melayani di garis terdepan dalam pandemi COVID-19, agar Tuhan menyertai, melindungi mereka, dan menjauhkan dari tertular dari COVID ini. Kami berdoa agar rakyat Indonesia yang terdampak COVID juga akan semakin banyak yang sembuh dan semakin sedikit yang tertular. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat pagi SLCC. Kita mau sama-sama siapkan hati kita
Kita mau menyembah Allah kita pagi hari ini, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Yes Lord, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sama-sama katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yes Lord, terima kasih ya Tuhan, Kau masih menjaga kami ya Tuhan. Thank you Lord. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Yes Lord, terima kasih ya Tuhan, Kau masih menjaga kami sampai detik ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau menaikkan pujian dan syukur kami lebih lagi kepadamu ya Tuhan. Terimalah pujian kami ya Tuhan. Yes Lord. Sama-sama katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yes Jesus, mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yes Tuhan, kami berikan hidup kami Tuhan bagimu. Hidup yang kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami mau kembalikan semuanya hanya untuk Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat penyertaan-Mu selama ini ya Tuhan. Dalam menjalani hari-hari kami ya Tuhan, kami melihat bahwa penyertaan-Mu setia ya Tuhan. Saat ini kami mau menyatakan Tuhan bahwa kami percaya padamu Tuhan. Dan kami rindu untuk setia padamu Tuhan. Thank you Jesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi
Lord, Kau yang mengenal setiap pribadi kami Tuhan. Siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Kau tak peduli masa lalu kami Tuhan, tapi Kau telah memilih kami ya Tuhan. Thank you Lord. Memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, yes, kami percaya Tuhan bahwa tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami serahkan hidup kami. Aku berserah, bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yes, kami berikan hidup kami Tuhan bagimu. Saat ini mari jemaat-jemaat kita datang pada Tuhan. Kita nyatakan bahwa Dia Allah yang berkuasa. Kita nyatakan bahwa Dia Allah yang dahsyat. Dan kita katakan bahwa kita menempatkan hidup kita dalam tangan-Nya. Yes, Jesus, kami percaya padamu Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Kami percaya padamu. Sebab Kau Allah yang berkuasa. Sebab Kau Allah yang setia. Kami mau mengikuti panggilan-Mu Tuhan. Sampai akhir hidup kami, kami mau berikan padamu Tuhan. Yes, Jesus. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Kini aku percaya. Yes, katakan dengan iman kita bahwa tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah. Yes, Jesus, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilanku, ku kan setia sampai akhir hidup. Katakan, ku ikuti panggilan-Mu Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yes, Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Kami percaya. Halo SLCC, senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah hari ini 20 Desember
2020. Hari ini kita mau memperingati Hari Ibu. Karena itu saya membawa bunga. Ini adalah buat ibu-ibu yang saya kasih para amazing super moms yang ada di rumah saat ini yang mengikuti ibadah. Kiranya pemberian bunga yang tulus ini dari hati saya kepada semua ibu-ibu, wanita-wanitanya Tuhan yang luar biasa. Jadi bukan cuma ibu, tetapi juga wanita-wanita yang masih single, yang calon ibu. Kiranya bunga ini bisa menjadi apresiasi saya buat semua ibu, semua moms yang luar biasa, yang hebat, yang berdedikasi, yang penuh kasih, yang luar biasa di dalam mendampingi suami dan anak-anak dalam masa-masa yang sulit ini, dalam kehidupan ini. Hari ini saya mengambil tema Amazing Super Moms dan kita akan sama-sama melihat dari seorang tokoh yang bernama Mary atau Maria. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hari Ibu ini kami semua bisa ada dalam keadaan sehat dan kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana Maria, seorang amazing super mom yang menjadi teladan dalam hidup kami semuanya. Urapi hamba-Mu yang membagikan firman, biar Kau urapi bibir mulutnya menjadi berkat. Kami berdoa buat semua yang di rumah bisa diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beberapa waktu lalu Pastor Irwan membagikan di Hari Ayah tentang Yusuf, seorang amazing super dad. Nah, hari ini saya mau membahas Maria, amazing super mom. Kita tahu untuk dipilih Tuhan menjadi ibu bagi juru selamat, yaitu Yesus Kristus, itu bukan hal yang mudah. Tentunya kita bertanya-tanya, kenapa Maria bisa dipilih sebagai ibu dari Sang Mesias Juru Selamat? Nah, ada 5 hal yang saya pengen bagikan kenapa Maria yang dipilih. Yang pertama, Mary atau Maria ini adalah seorang a godly woman. Dia wanita yang takut akan Tuhan. Dari mana kita bisa melihat itu? Seorang yang hidupnya kudus. Kita melihat dari Lukas 1 ayat 26 dan 27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Jadi kita tahu Maria ini hidupnya kudus. Dia seorang perawan dan di zaman itu dia wanita yang sederhana. Maria ini bukan dari keturunan bangsawan, tinggal di kota Yerusalem yang hebat, tapi dia seorang yang sederhana, tapi hidupnya kudus. Nah, ini hal yang pertama yang kita lihat dari Maria, kekudusan hidupnya. Seorang perawan yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi di dalam aplikasi kita sebagai seorang ibu ataupun seorang ayah, anak, kita perlu mengejar kekudusan ini. Kenapa? Holiness. Tuhan itu holy, God is holy. Dan dia akan berinteraksi, bisa tune dengan kita yang juga adalah kudus. Karena itu firman Tuhan berkata tadi, kejarlah kekudusan. Kenapa? Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Allah. Nah, Maria ini hidupnya kudus. Karena itu dia dipilih. Karena dia seorang godly woman. Nah, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam terjemahan lama berkata, jagalah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Karena dari dalamnya terpancarlah segala mata air hidup.
Jadi hati begitu penting. Firman Tuhan berkata dijaga dengan segala kewaspadaan. Dijaga dengan prioritas, dengan penting. Ada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi dijaga baik-baik. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, sebagai seorang bapak, maupun sebagai seorang anak, kita perlu jaga hati kita. Hati yang tulus, hati yang murni, hati yang penuh sukacita. Di hati kita janganlah ada cemburu, janganlah ada iri hati, janganlah ada perbandingan dan jealous, janganlah ada kemarahan, janganlah ada kepahitan. Kita buang semuanya. Kenapa? Karena Tuhan bilang jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Dari hati. Semua dimulai dari hati. Nah, Maria adalah orang yang godly, dia kudus. Saudara, sebagai seorang ibu, saya ingat ada satu quotes yang bagus bilang begini, every day commit the ones you love unto God's care and keeping. It's the best and the only thing you can do. Jadi setiap hari kita bawa suami kita, anak-anak kita, keluarga besar kita ke tangan Tuhan, ke tangan pemeliharaan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menjaga keluarga kita. Ini adalah apa yang saya lakukan juga setiap hari. Saya mulai hari saya dengan doa untuk keluarga yang menjadi prioritas pertama, mendoakan suami, mendoakan 3 anak saya. Lalu saya mulai berdoa untuk jemaat, untuk leaders dengan segala pergumulan hidup yang sakit, yang mengalami pergumulan macam-macam, ini didoakan. Nah, sebagai seorang godly woman atau godly moms, doa ini kiranya menjadi bagian kita moms. Ayo, setiap hari moms, kita doakan orang yang kita cintai, yang kita kasihi, suami kita, anak-anak kita, cucu kita. Bagi yang moms yang sudah punya cucu, mungkin sudah punya cicit, kita doakan mereka. Nah, karena dia adalah seorang yang godly, maka Mary ini mendapat favor Tuhan. Wah, ini luar biasa, a favor woman. Dari mana kita lihat ini? Lukas 1:28-30. Firman Tuhan berkata, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jadi Maria ini seorang yang beroleh kasih karunia favor dan disertai Tuhan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris itu bagus ya, dikatakan Mary was you who are highly favored. The Lord is with you. You have found favor with God. Jadi favor mengikuti seorang yang hidupnya kudus, seorang yang godly, maka favor Tuhan turun atas hidup Maria. Sama seperti kita, jika kita merindukan hidup kita, ada favor Tuhan yang menyertai. Mari kita start dengan kekudusan, jadi dimulai dari hati kita. Nah, apa itu favor? Ada yang bilang, aku pengen nih jadi mami atau jadi ibu, jadi istri, atau jadi anak, jadi bapak yang mempunyai favor Tuhan. Favor itu adalah suatu tindakan yang sangat ramah dan penuh kebaikan. Apalagi suatu keuntungan yang lebih daripada yang lain. Suatu kecenderungan untuk disetujui lebih daripada yang lain. Jadi ada satu keistimewaan ya, kita lihat di sini. Suatu penghargaan yang menyenangkan. Itu favor. Apalagi lebih diutamakan lebih daripada yang lain. Diperlakukan sebagai favorite. Dan diperlakukan secara lemah lembut dan hati-hati.
Jadi seseorang yang mendapatkan favor adalah seseorang yang mendapatkan kebaikan dan diperlakukan dengan murah hati dan niat baik jauh melampaui keadaan normalnya. Itu favor. Jadi Maria ini mendapatkan favor. Dan saya berdoa buat kita semua, jemaat SLCC, bahwa di bulan Desember ini, kita semua, saudara semua mendapatkan favor Tuhan di dalam keluarga, mendapatkan favor Tuhan di dalam pekerjaan, mendapatkan favor Tuhan di dalam bisnis, mendapatkan favor Tuhan dalam pelayanan saudara. Kiranya favor Tuhan turun dalam hidupmu. Engkau mengalami di bulan mujizat ini, di bulan Natal ini, mengalami favor Tuhan. Nah, yang berikut, yang kedua, Maria adalah a loving woman, seorang yang penuh kasih. Ya, dia seorang ibu dari anak-anaknya. Ternyata anak Maria dan Yusuf itu bukan cuman Yesus. Kita lihat dari Matius 13 ayat 55. Yesus mempunyai 4 saudara laki-laki. Jadi ada 4 saudara laki-laki dari Yesus. Siapa itu? Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan memiliki adik-adik perempuan. Namun nama mereka tidak disebutkan atau dikatakan berapa orang. Jadi punya 4 saudara laki-laki dan beberapa adik perempuan. Tapi di Alkitab nggak jelas dibilang berapa orang saudara perempuan Yesus atau namanya siapa, itu tidak ada. Tapi kita lihat Maria ini seorang yang mengasihi suami dan anak-anaknya. Kita lihat di keluarga ini tidak terjadi perceraian. Kita lihat Maria mengasihi sama Yesus dan saudara-saudaranya, karena kita nggak membaca bahwa terjadi perkelahian dengan saudara-saudaranya. Maria adalah ibu yang penuh kasih. Nah, di Matius 13:55 sampai 56 dikatakan gini, bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yusuf, Yakobus, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi itu kita jelas ya bahwa Yesus mempunyai saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kasih. Kalau kita berbicara kasih, seorang ibu, kasih ibu itu luar biasa. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang walaupun seorang ibu kalau anaknya sakit, biasanya ibunya akan bilang gini, ini saya alamin juga ya, aduh lebih baik saya yang sakit, jangan anak saya. Benar Mami di rumah? Begitu ya ibu-ibu, kita kadang begitu mengasihi anak kita. Dan kasih ibu itu tak terbatas. Kasih ibu itu kasih yang luar biasa. Kasih walaupun anak kita kadang gak taat sama kita. Walaupun anak kita kadang menyakiti hati kita, kita tetap mengasihi dengan kasih agape. Kasih yang tanpa syarat. Menerima anak-anak kita, suami kita apa adanya. Ibu-ibu, saya waktu mempersiapkan renungan ini saya ingat satu lagu, udah lagu lama gitu ya. Lagu ini bilang gini ya, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Indah sekali ya, itulah kasih seorang ibu. Kasih seperti katanya tak terhingga, unlimited. Bagai sang surya menyinari dunia, gak mengharapkan balasan, gak mengharapkan pamrih. Ibu-ibu, moms yang di rumah, saya mau encourage semua ibu-ibu yang sudah bersusah payah mengandung anak 9 bulan, melahirkan anak, mendidik anak dengan susah payah, dengan pergumulan. Kalian luar biasa. Saya angkat jempol buat semua ibu-ibu, a loving woman, a loving mother. Biar kalian semua dikuatkan bahwa kalian semua akan menerima reward yang dari Tuhan yang luar biasa. Nah, yang berikut nomor 3, Mary adalah seorang an obedient woman.
Dia seorang wanita yang taat. Dari mana kita bisa bilang dia wanita yang taat? Dia mau diajar dan taat pada kehendak Tuhan. Kita lihat dari Lukas 1 ayat 34 dan 38. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi ceritanya itu waktu malaikat datang kepada Maria dan berkata, hai Maria, engkau dipilih, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang juru selamat yaitu Yesus. Wah, Maria kaget. Waduh, katanya gitu ya. Bagaimana mungkin malaikat? Aku ini belum bersuami. Jadi saudara bisa bayangkan di zaman itu kalau seseorang belum menikah dan dia mengandung, bukankah itu aib? Bukankah itu hal yang tidak baik? Dan itu akan membuat Maria akan diremehkan, Maria akan dicemuh, Maria akan mengalami tudingan-tudingan sosial, Maria akan mengalami semua yang tidak menyenangkan. Tetapi di sini Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Nah di sini kita belajar, saya belajar sekali ya dari pelajaran dari seorang yang namanya Maria. Maria siap sedia dipakai Tuhan, dia taat, seorang wanita yang taat. Lalu kita belajar apa lagi dari kisah ini, yang nomor 3 ini, bahwa hamba Allah terbaik seringkali merupakan orang biasa yang siap sedia bagi Tuhan. Maria bukan turunan bangsawan, Maria bukan putri kerajaan, Maria orang biasa, seorang wanita yang sederhana, tetapi dia mau dipakai Tuhan dan dia mau melakukan, dia mau taat. Nah, apa yang berikut yang kita belajar? Rencana Allah melibatkan peristiwa-peristiwa luar biasa dalam kehidupan orang-orang yang biasa. Ya, 2 kata, luar biasa, orangnya biasa-biasa, tapi dia tersedia, available, dipakai oleh Tuhan. Itulah Maria. Lalu apalagi yang kita belajar dari Maria? Karakter seseorang ditunjukkan oleh tanggapannya terhadap hal-hal yang tidak diduga. Dalam hal ini, Maria mengalami sesuatu yang wow, saya nggak duga ini bisa terjadi. Ini di luar sesuatu yang natural. Ini supranatural karena hamil tanpa menikah. Tapi Maria siap, responnya oke, saya siap untuk hal yang tidak terduga. Nah, ibu-ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian, waktu kita mengalami hal-hal yang tidak terduga, waktu kita mengalami hal-hal yang di luar rencana kita, mari kita seperti Maria. Respon kita ada selalu, ya Tuhan, saya mau taat. Jadilah padaku, ya Tuhan. Aku ini hamba-Mu, I'm your servant, oh Lord. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup saya mau taat. Itu yang dilakukan oleh Maria. Nah yang keempat, kita melihat dan belajar dari Maria, dia adalah a persevering woman, seorang wanita yang tekun. Dari mana kita bisa bilang begitu? Nah saudara sekalian, waktu Maria sudah mau taat melakukan kehendak Tuhan, dia nggak langsung semuanya mudah. Ya, sebagai ibu yang dipilih untuk melahirkan juru selamat, mungkin dalam pikiran manusia biasa pasti banyak fasilitas, ya, fasilitasnya macam-macam gitu. Ternyata tidak begitu kenyataannya. Dari mana kita lihat? Nah, waktu Maria melahirkan, saya baca di ayat 7, Lukas 2 ayat 4, 6 dan 7. Demikian Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah saudara bayangin, bagaimana perasaan Maria ya,
saya dipilih, katanya saya dapat favor. Tapi kok waktu saya melahirkan bukannya di rumah sakit kelas VIP atau mungkin di istana raja. Karena ini kan yang saya lahirkan nih raja, dari atas segala raja. Mesias, juru selamat dunia loh. Bukan juru selamat satu kota Nazaret. Tetapi saudara lihat dia melahirkan di mana? Di kandang domba. Tidak ada tempat baginya. Ini sesuatu yang kalau Maria itu karakternya nih ya, ngambekan ya, ambekan gitu. Dia langsung bilang, udah deh saya nggak mau lagi melakukan peran sebagai ibunya Yesus. Ini kok sengsara amat gitu ya. Melahirkan aja harus begini. Tidak ada yang mau terima saya, nggak ada tempat penginapan. Saya harus melahirkan di kandang domba. Tapi kita melihat inilah ketekunan Maria. Dia seorang yang selain taat, dia tekun kalau saya bisa bilang begitu ya. Apa itu tekun? Tekun itu rajin, tekun itu berkeras hati, artinya komitmen, high commitment. Sekali saya udah taat, ya saya taat, lakukan semuanya walaupun saya menemukan kesulitan. Apa juga itu tekun? Bersungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguh, Maria dalam melakukan panggilannya sebagai ibu Yesus, dia bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, tekun tuh bersungguh-sungguh dalam bekerja, tekun tuh bersungguh-sungguh dalam belajar, tekun itu bersungguh-sungguh dalam berusaha. Dan dia jalani. Nah, tidak sampai di situ aja Bapak Ibu, Saudara. Waktu kejadian Yesus berusia 8 hari, mereka bawa Yesus ke bait Allah untuk diserahkan ya, penyerahan anak. Nah, waktu itu ada seorang yang bernama Simeon dan Hana ketemu Maria. Lalu dia bilang begini, Maria, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Jadi ini adalah apa yang akan Maria alami, sudah dinubuatkan oleh Simeon. Maksudnya apa? Saudara, Maria ini mengalami sebagian besar hal-hal yang menyakitkan sebagai seorang ibu. Dia melihat anak yang dikandungnya, anak yang dilahirkannya, anak yang dibesarkannya itu ditolak dan disalibkan oleh orang-orang yang hendak ia selamatkan melalui kedatangannya. Jadi Mesias ini mau menyelamatkan umat Israel pada waktu itu, tapi mereka lah yang menolak, mereka lah yang melempari Yesus dengan batu, mereka lah yang menyalibkan Yesus. Bagaimana hati seorang ibu merasakan itu? Saya waktu siapin ini, saya memposisikan diri saya sebagai Maria. Waduh, saya ngelihat anak saya ditolak, anak saya disalibkan, anak saya diludahi. Itu kalau hancur hati ya kalau sebagai seorang ibu. Tetapi Maria di sini dia tekun, dia persevering woman, terus sampai akhir dia nggak berhenti. Nah, saya ingin menguatkan semua ibu-ibu di sini yang mengalami saat-saat sulit saat ini. Mungkin anak ibu-ibu di sini ada yang sakit, yang tidak terduga. Mungkin anak ibu-ibu di sini ada yang nilainya di sekolah nggak bagus, atau ibu-ibu di sini anaknya mengecewakan, atau mengalami hal-hal yang di luar pengharapan, di luar ekspektasi. Mari kita teladani Maria, kita tekun, kita tetap mengucap syukur, walaupun kita nggak mengerti kenapa ini terjadi seperti Maria, tetapi dia melakukannya itu, dia tekun di dalam hidupnya. Dan yang terakhir, Maria seorang yang a wise woman, dia seorang yang bijaksana. Ada 2 kejadian yang saya belajar, saya amatin, saya highlight. Pertama Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, kejadiannya gini, waktu gembala-gembala itu di padang gembala, tiba-tiba malaikat datang ya, malaikat berdiri di dekat mereka dan berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ini malaikat-malaikat, kemudian setelah itu ada bala tentara malaikat, banyak mereka nyanyi ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Semua orang heran,
semua orang terpana, wow, luar biasa ya, lahir juru selamat yang sudah dinubuatkan bertahun-tahun, beratus-ratus tahun oleh para nabi di perjanjian lama, sekarang datang. Nah, lalu para gembala ini berlari-lari, ya, datang langsung pergi ke Bethlehem, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi Yesus. Nah, langsung disampaikan ke Yusuf dan Maria. Tadi datang nih malaikat bilang gini, Maria itu nggak mengerti, ya, Maria nggak mengerti, ya, dia lalu apa yang dikatakan, dia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi di sini kita belajar dia seorang yang bijaksana. Dia nggak langsung protes, dia nggak langsung terlalu berluap-luap senang atau overflowing with joy atau apapun, tapi dia seorang yang wise. Dia dengar, dia simpan di hatinya dan dia merenungkannya. Ini yang saya belajar. Mari ibu-ibu menyikapi sekeliling kita, menyikapi masa-masa sulit di pandemi ini, menyikapi anak kita, menyikapi suami kita. Mari kita menjadi bijaksana. Kita simpan di hati kita. Jangan terlalu cepat berespon, jangan reaktif. Kita simpan, kita berdoa, kita renungkan, kita berkomunikasi sama Tuhan. Ini kita belajar dari seorang Maria. Kalau kita dengar, misalnya keluarga kita ada yang kena COVID, kita simpan di hati kita, kita doakan, kita renungkan, kita bawa kepada Tuhan. Kita dengar ada teman anak kita dengar teman pelayanan kita mengalami kesulitan, sakit penyakit, kita bawa di hati kita, kita doakan. Nah, hal yang kedua, Maria juga ketika ada di dalam Lukas 2, jadi waktu Yesus sudah umur 12 tahun, mereka pergi dari kotanya Nazaret, pergi ke Yerusalem, merayakan Paskah. Nah, setelah itu mereka pulang. Setelah jalan 1 hari, mereka baru sadar, wah, Yesus nggak ada. Maria, wah, kemana Yesus nih anak? Bayangin ya kalau Bapak Ibu pergi sama keluarga, tiba-tiba udah jalan sehari baru sadar anaknya nggak ada. Lalu mereka balik lagi ke Yerusalem dan ketemu Yesus lagi di bait Allah. Dia lagi mengajar. Nah, lalu di sini saya baca ya, kedua orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, kaget ya. Anak saya 12 tahun ngajar di bait suci. Lalu kata ibunya, ini ibu ya, biasanya mami-mami. Saya ingat waktu saya pernah seperti itu di mall, anak saya tiba-tiba kemana gitu, waktu itu Nadia dan Caleb. Wah, ibu yang mana anak saya? Nah, ini Maria. Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya, perhatikan kata ini, menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Jadi kita tahu Maria, walaupun dia nggak mengerti, kenapa anak 12 tahun bilang, tidakkah kamu tahu aku harus berada dalam rumah Bapakku? Tapi dia bijaksana. Dia menyimpan perkara itu dalam hatinya. Nah, sekali lagi, mari ibu-ibu semua, godly woman, wanita-wanitanya Tuhan, moms, kita menjadi bijaksana. Kita tidak reaktif, tapi dalam segala perkara kita mencontohi Maria. Menyimpan perkara itu dalam hatinya. Dan kita percaya, walaupun kita belum mengerti waktu itu ya, tapi kita pegang Roma 8:28. Dalam seluruh kejadian, dalam keluarga kita, dalam keluarga besar kita, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kita pegang janji firman Tuhan ini. Walaupun kita belum mengerti, mari kita simpan perkara-perkara itu di hati kita. Kita mendoakannya kepada Tuhan. Nah, saya menyimpulkan khotbah saya pada hari ini, Amazing Super Mom. Jadi kita melihat Maria seorang yang amazing super mom. Ada 5 hal yang kita belajar. A godly and favored woman. Yang kedua, a loving woman. Yang ketiga, an obedient woman. Yang keempat, a persevering woman.
Dan yang kelima, a wise woman. Mari kita meneladani Maria sebagai seorang istri dan seorang ibu yang luar biasa. Selamat Hari Ibu semua mam. Dan izinkan saya sebagai hamba Tuhan di akhir dari khotbah saya ini memberikan beberapa renungan refleksi buat semua kita. Mari kita tutup mata kita mengambil waktu sejenak di dalam hadirat Tuhan. Renungan yang pertama, refleksi yang pertama, mari kita sebagai ibu, kalau Anda sebagai ibu, Anda sebagai istri, mari kita berkomitmen untuk mau menjadi seorang ibu seperti Maria. Dari 5 hal yang kita belajar pada hari ini. Kita bawa kepada Tuhan hidup kita, supaya kita ibu-ibu boleh meneladani teladan Maria yang luar biasa. Hal yang kedua, saya rindu menanyakan kepada semua saudara, undangan Tuhan Yesus di masa-masa Natal ini. Firman Tuhan berkata, lihat, Tuhan Yesus berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Siapa yang pada hari ini mau membuka hati supaya Yesus masuk makan bersama-sama engkau? Yesus yang juru selamat dunia datang dalam hidupmu, menjadi Tuhan dan juru selamat pribadimu. Mari engkau buka hati, karena Yesus mengetuk dan dia rindu masuk ke dalam hatimu. Jikalau engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari saya mengajak kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari di masa Natal ini, kami bersyukur kalau kami boleh membuka hati kami, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Hari ini, aku mengakui Tuhan, semua dosa-dosaku, dan aku percaya dalam hatiku dan mengaku dengan mulutku bahwa Engkau Juru Selamat dunia, Juru Selamat pribadiku. Aku membuka hatiku dan menerima Engkau masuk dalam hidupku. Hari ini ya Tuhan, ampuni semua dosaku. Aku percaya namaku sudah tertulis dalam kitab kehidupan dan aku menjadi anak Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari jemaat sekalian kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai Natal, sukacita Natal. Bapak-bapak, engkau akan menjadi amazing super dad. Dan ibu-ibu, engkau adalah amazing super mom. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati pendidikan anak-anakmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Ada miracle of Christmas terjadi yang luar biasa di masa Natal ini. Favor dari Tuhan yang berlimpah-limpah atas hidupmu. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Happy Sunday, God bless you. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good.
you turn it for good. You take